Buat sahabat Mama Dea yang ARMY gitu ya, yang bisa berhasil nonton ke GBK gitu ya, selamat ya, pasti senyum-senyum sendiri sekarang sampai nanti Desember gitu ya. Aku titip salam doang. Nah, buat yang nggak nonton, ayo kita bareng-bareng memulihkan diri kembali ke rutinitas hidup sehari-hari. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak goyang. Enggak. Oke, balik lagi bareng Mama Dea Bahagia Kid, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, selain sebagai istri, ibu, pekerja gitu ya, aku adalah diriku sendiri dan salah satu caraku untuk healing adalah aku mencari hiburan. Aku mungkin pernah juga ngomong di videoku beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi aku tuh suka sama K-pop, aku suka sama K-drama. Nah, hari ini aku mau cerita gitu ya masalah world ticket. Jadi setelah akhirnya kurang lebih 9 tahun gitu ya, BTS tuh konser di Indonesia, World Tour Arirang. Dulu 2017 tuh Wings era, aku nggak bisa datang ke konser karena aku masih jadi mahasiswa kere banget gitu ya, masih bergantung sama orang tua minta jajan, jadi nggak berhasil lah menjadi anak baik yang bisa menyisihkan duit untuk nonton konser. Nggak nonton nih 2017. Terus habis itu ya seiring berjalannya waktu, musik mereka tetap nemenin gitu ya. Dan sebenarnya gitu ya, pas ketika ngelihat setlist, price listnya World Tour Arirang nih, aku kayak 50-50. Karena ya itu, sebagai seorang yang bekerja, istri gitu ya, walaupun suamiku tuh support banget, suamiku bilang, ya udah nggak apa-apa nonton aja gitu kan, kamu kerja ada uang juga gitu kan, nanti dia biar sama aku gitu. Nah, jadi sebenarnya dari segi keluarga tuh nggak ada halangan sama sekali. Tapi ternyata aku juga tetap tidak bisa nonton karena semakin canggih perkembangan zaman gitu ya, beli tiketnya udah nggak semudah dulu lagi. Kayak seingetku gitu ya, aku cuma punya satu kali pengalaman nonton konser. Aku nonton Linkin Park itu 2000, seingatku 2012-an deh. Nah, itu tuh aku sama kakakku cukup datang ke GBK, yang ngantrinya emang lumayan sih pas itu agak nguler gitu ya. Tapi ya udah dapet tiketnya gitu ya. Dan itu juga pas itu harga tiket masih di sekitar 800-an gitu ya, 800.000. Nah ini tuh BTS itu start of kategori yang paling belakang banget gitu ya, itu 1,8 belum termasuk pajak. VIP-nya itu sekitar 5 jutaan. Masih oke lah sebenarnya gitu ya, buat menengah ke atas. Nah, aku yang udah kayak, ya udah suamiku juga ngerestuin, udah punya penghasilan gitu ya. Aku pengen coba nih, pengen coba. Siapa tahu keberuntungan ada di tangan. Tapi aku ngotot, aku nggak mau pakai membership dan aku nggak mau pinjem membership orang. Dan ternyata memang gitu ya masalah pinjem membership aku nggak tahu ya bener atau enggak. Akhirnya tuh pas aku baca sosmed ada beberapa drama yang bermunculan kayak dapat nih tiketnya, tapi ternyata orangnya narik gitu ya, kan membership-nya atas nama orang tersebut kan gitu ya. Dia nggak mau ngasih membership-nya lah, tiketnya jadi angus dong, nggak bisa dipakai kan. Yang bisa pakai ya si orang itu, padahal yang world tiket kan orang yang lain. Nah, selain itu membership itu kan butuh biaya tambahan. Dan aku juga sebagai seorang ibu dengan segala kesibukanku gitu ya, aku nggak bakal tiap hari juga nonton konten seserius itu gitu ya. Aku menikmati hiburan tuh ya di sela-sela ya kayak gini misalnya malam dia udah tidur gitu kan. Nah, dia aku bilang sama suamiku, "Nggak lah, Pah, aku cuman bakal ikut general sale doang." Udah siap-siap nih ya, udah siap-siap gitu ya. Ha kan dia itu, hari pertama sama hari kedua itu ya, itu tuh di waktu yang sama war-nya. Jadi tanggal 11 Juni tuh aku lagi berkegiatan kantor, lagi rapat, jam istirahat, aku udah di laptop, satu handphone aku udah pasrah. Aku handphone pakai, jaringan sendiri karena aku baca tips katanya gitu ya, lebih bagus pakai handphone dan jaringannya 5G. Nah, yang laptop aku pakai jaringan hotel, pas itu kegiatannya lagi di hotel memang. Ya udah kan, ternyata di handphone itu aku dapat urutan 100.000 sekian
Yang di laptop itu aku dapat sekitar 90.000 apa ya. Nah, cuman aku optimis karena ya udah GBK kan sekitar 78 ribuan kalau nggak salah kapasitasnya. Kayak ya siapa tahu ya jadi jahat ya ngedoain orang gagal bayar atau nggak jadi nonton atau apalah gitu kan. Nah, aku masih berharap. Jadi aku masih nunggu. Masih nunggu. Ternyata di tengah line-nya gerak gitu ya, udah ada peringatan tuh kayak tiket tuh fully book gitu kan. Ya udah, terus ada juga tuh yang ngasih tips, katanya kayak ya udah tunggu aja dulu, yaitu siapa tahu ada yang gagal payment atau apa. Aku tunggulah, jadi war tiket jam 12, aku masih menunggu sampai jam 1 sampai masuk ke bagian tiketing dan ternyata nihil. Padahal aku udah ancang-ancang nih ya. Aku juga dapat tips kalau misalnya war tiket itu dari awal udah siapin nama, NIK, email, sama nomor handphone. Udah aku ketik tuh di notepad biar nanti tinggal copy paste doang. Untuk pembayaran juga gitu ya, walaupun jangan dicontoh ini ya gitu ya. Selain emang uang di ATM udah siap gitu ya, uang di rekening mohon maaf maksudku. Nah, payletterku tuh juga udah kuaktifin, CC-ku juga udah kuaktifin. Jadi kayak jangan sampai aku gagal payment gitu kan. Karena waktu payment itu cuma 10 menit. Tapi ternyata ya manusia berencana Tuhan yang menentukan. Nah, aku nggak dapat nih day one sama day two. Nah, yang paling keselnya adalah gitu ya, mungkin ini aku nggak bisa nyalahin juga sih, tapi kayaknya promotor tuh kelewat baik deh, ngasih satu user itu bisa beli 4 tiket. Nah, itu nggak lama rentang setelah sold out nih ya, semua jam 1 aku nunggu kayak udahlah nih nggak ada harapan. Jam 2 main ke Trades, main ke X, itu udah banyak banget want to sell. Dengan beragam alasan kayak kelebihan tapi 4 tiket. Dengan alasan, iya temen aku nggak jadi nonton tapi lebihnya 3 tiket. Ini temennya batal semua atau gimana gitu ya. Kayak alasan-alasan yang nggak make sense lah. Terus buatku. Nah, atau mungkin ya kata suamiku, ya mungkin memang dia nggak bisa nonton yang karena aku kan langsung ngedumel juga tuh. Terus harganya tuh naik berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat, kayak aku kan ya sadar diri juga, aku cuma ngincer cat 3, 2,1 kan gitu ya, belum termasuk dengan via aplikasi. Nah, pas aku tanya ke temenku iseng kan, temenku yang memang juga suka Korea, "Shen, ada nggak tiket cat 3 gitu ya?" "Wah, Mbak, udah mahal banget, presale aja udah 6 juta." Apa? Dari 2 juta ke 6 juta gitu ya, day one. Wah, mundur dong aku. Otakku masih rasional kayak, enggak, ini enggak harus aku terusin gitu ya. Terus pas aku lihat ada yang aku lucu banget, aku kayaknya nggak bakal ketemu, tapi kalau aku ketemu bakal aku stitch pasti. Jadi dia bilang gini, aku mama army gitu ya. Aku udah ngamanin secure tiket VIP, tapi setelah aku pikir-pikir, lebih baik aku ngajak liburan anakku. Please jangan dinyinyirin, aku jual tiketnya 15 juta. Aku kayak, nih gimana ya ceritanya ya Allah kayak ya udahlah ya mungkin in this ekonomi gitu ya. Jadi kayak akhirnya aku sudah merelakan nih. Ya udahlah gitu ya, belum rezeki dan aku yakin gitu ya, BTS tuh bakal tetap tenar kok. BTS tuh bakal tetap melegenda. Atau aku bakal yakin dengan diriku sendiri gitu ya. Berarti kan aku mulai suka BTS tuh dari 2016, walaupun sekarang ya memang udah bukan fase yang menggila kayak dulu tuh aku bisa termasuk orang yang nonton MV-nya pertama, terus habis itu nonton berulang-ulang biar nambah view-nya, atau misalnya vote kalau misalnya mereka ada event apa-apa, itu belum lagi konten mereka Bangtan Bombs, belum lagi mereka V-Live, belum lagi mereka Weverse, bahkan aku dulu tuh ngikutin Tumblr kayak begitu mereka punya Twitter sama Instagram personal account tuh, jadi ada Tumblr namanya BTS Trans dia tuh ngetranslatein, jadi memudahkan banget gitu ya buat international army gitu kan kayak aku, iya. Jadi dulu tuh aku ngikutin semua. Nah kalau sekarang tuh bener-bener kayak cuman ya udah aku lagi kerja, aku lagi misalnya beres-beres rumah, pasang headphone, BTS dengerin, selesai sampai situ gitu. Buatku ya walaupun mungkin nanti mereka udah nggak tenar-tenar banget, tapi aku berharap mereka masih tetap sukses kayak sekarang gitu ya. Bahkan lebih kece lagi gitu ya. Nah, aku akan mungkin ketika sudah lebih lowong, aku akan
nonton gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang kan aturannya tuh, anak di bawah 9 tahun tuh nggak boleh nonton kan. Jadi aku sempat kayak mikirnya, ya udah nanti dia udah gedean aku bisa nonton sama dia, aku bakal kenalin, "Ini loh yang suka diusilin papamu, papamu bilang mama nonton bapak-bapak." Aku langsung kayak, "Ya ampun, 7 bujangku yang ganteng ini dipanggil bapak-bapak sama anakku." Tapi ya emang iya sih seumuran mamanya kan gitu ya. Oke, jadi kemana mana. Jadi terus ternyata kan promotor nambah lagi nih, day ketiga. Jadi Jakarta kan dapat 26, 27, day ketiganya di 29. Di 29 aku udah yang ini berarti pertarungannya bukan cuma sama orang yang dapat di day 1 dan yang nggak dapat di day 1 dan day 2. Pertarungannya juga bisa jadi di orang-orang yang sudah dapat di day 1 dan day 2 tapi bukan dream section-nya mereka. Terus kemudian ini adalah tanggal 29 Desember, V ulang tahun. Bisa jadi fansite-fansite-nya mau ngadain event ulang tahun. Ya sudahlah, angkat tangan aku kan. Cuman hari ini tuh kan, ini video di-tag di tanggal 20 Juni ya. Jadi hari ini pas War Ticket suamiku bilang, "Ayo mah, papa juga coba, papa penasaran." Jadi War Ticket lah kami di Gensel. Laptopku, laptop suamiku, handphoneku. Karena suamiku nggak punya aplikasi tiket.com. Nah, Dea, kami kondisikan nih, nonton Polisi Labrador di TV. Jadi Dea tuh di sini duduk di sofa, aku sama suami ngemper di bawah. Tak, gitu kan. Selesai, aku dapet laptop tuh kelempar banget di nomor 900 ribuan. Terus HP-ku di 100 ribuan, suamiku dapat di 35.000. Terus suamiku nanya, "Ini kita nunggu sampai kapan, Mah?" "Tunggu aja, Pak, itu nanti waktunya bakal gerak kok, bakal ada prediksi kamu masuk jam berapa." Di 12:10 itu udah ada notifikasi fully book. Bahkan kayaknya kurang dari itu deh. Pas masuk yang section VIP itu udah sold. Nah, lah aku bilang, "Pak, tungguin bentar lah, Pak, sampai jam 1 atau jam 2 ya, Pak," gitu kan. Ya udah suamiku manut-manut aja. Nah, aku juga ngobrol sama kakakku yang coba war, temenku yang juga coba war. Nah, herannya gitu ya, tampilan kakakku begitu masuk, itu beda. Jadi kayak di punya kakak itu VIP udah sold out semua, premium itu juga sama Tribun tuh udah sold out. Nah, tapi di punya suami masih VIP doang. Terus pas aku refresh punya suami, tak hilang. Akun suami tuh kelempar, terus pas mau coba masuk lagi udah 900 ribuan. Jadi kayak, ya hari ini ditutup dengan mencoba merelakan berarti bener-bener nggak nonton, kecuali gitu ya, ada ARMY yang berbaik hati, yang ternyata dia memang berkendala, terus dia memang cuman jualnya ya udah murni harga tiket sama harga fee. Tapi kayaknya sulit sih, godaan mencari cuan indis ekonomi tuh berat dan aku nggak nyalahin itu sih. Aku cuman menyayangkan kalau orang tuh yang berkali-kali lipat gitu loh naikin harganya gitu ya. Dan maksudku sayang kalau misalnya memang nggak ada yang beli, nanti itu sedih nggak sih Bang Tan kalau misalnya ternyata datang GBK terus yang gede kayak gitu, terus banyak banget spot kosongnya gitu ya. Padahal sebenarnya banyak kok yang bener-bener mau nonton gitu. Dan mungkin rasionalisasiku ya kalau misalnya naiknya 300 atau 500 ribu boleh lah. Jadi sahabat Mama Dea gitu ya, sebenarnya video hari ini cuman bawelan doang untuk bener-bener aku tutup hari ini fix nggak nonton konser BTS lagi, kecuali ada keajaiban orang yang jual tiket dengan harga normal, atau yang misalnya jual tiket setidaknya naiknya 300 sampai 500 ribu. 500 itu udah batas maksimal banget. Kalau nggak, ya udah aku bener-bener tutup laci rapat-rapat terkait konser BTS dan aku mungkin bakal bangun mimpi kayak ya udah mungkin nanti nontonnya kalau nggak di KL di Singapura atau di Korea sekalian gitu ya. Ya itu doang sih. Nah, cuman ya biar videonya bermanfaat gitu ya. Kalau misalnya one day sahabat Mama Dea mau war tiket gitu ya. Pertama gitu ya. Ada yang bilang pastiin kecepatan jaringan. Nah, mungkin aku bakal stitch, aku coba cariin kayak soalnya ada tuh aku sampai nemu orang yang bahas gitu ya, pingnya berapa, ininya berapa, Mbps-nya berapa. Makanya kan ada akhirnya yang sampai nge-book warnet gitu buat bisa dapat jaringan the best buat war.
Ada yang bilang juga pakai LAN tuh lebih stabil daripada pakai WiFi. Ada yang bilang gitu ya, HP itu lebih oke daripada pakai laptop. Nah, terus siapin nih data diri kamu dari awal, jadi biar nanti tinggal copy paste. Nah, pastiin duitnya cukup, bukan cuman harga tiket, tapi plus pajak sama plus fee. Siapin alternatif-alternatif pembayaran yang bisa digunakan. Jadi biar langsung, karena dia waktunya nggak lama, cuman 10 menit mulai dari milih seat sama dengan pembayaran. Terus habis itu tips yang aku ini lagi, kalaupun misalnya memang mau pakai just tip, pastiin banget itu just tipnya kredibel. Nah, kebetulan aku sedikit sharing ya gitu ya. Aku tuh juga akhirnya gitu ya, untuk meluapkan kebahagiaan kayak, wah nih BTS udah mulai mode cari duit lagi gitu kan, udah mulai comeback setelah mereka wamil. Akhirnya tuh aku buat akun TikTok, udah lama sih akun TikToknya, tapi akun TikToknya tuh jadi banyak ngobrolin Bangtan. Terus aku juga buat Instagram lagi judulnya Bangtan Well Momming. Nah, itu tuh bener-bener ya udah nih aku nge-fangirling di situ aja deh gitu, dan siapa tahu bisa mensupport sesama mama ARMY gitu ya yang relate di usia 30 ke atas sudah jadi mama tapi tetap suka sama Korea gitu ya. Nah, di situ tuh aku nge-share tips-tips. Nah, kurang lebih intinya tuh, selain mastiin kredibilitas, harga yang wajar, nah pastiin kalau bisa dia itu bener-bener sampai dapat wristband, sampai dapat gelang. Jadi kayak jangan cuma terima PDF doang, tapi pastiin bener-bener masuk ke venue, dah itu deh paling utama syaratnya gitu ya. Oke, semoga bermanfaat gitu ya buat sahabat Mama Dea yang ARMY gitu ya, yang bisa berhasil nonton ke GBK gitu ya. Selamat ya, pasti senyum-senyum sendiri sekarang sampai nanti Desember gitu ya. Aku titip salam doang. Nah, buat yang nggak nonton, ayo kita bareng-bareng memulihkan diri kembali ke rutinitas hidup sehari-hari. Oke, itu aja. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.